semua, kembali lagi di seri kuliah interaksi manusia dan mesin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menginstalasi Proteus dan juga Arduino IDE. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke input dan output dari Arduino, dan kita akan mensimulasikannya dengan menggunakan Proteus. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke bagian simulation, saya akan menjelaskan sedikit mengenai microcontroller kita ini. Nah, kita menggunakan microcontroller Arduino di mana terdapat input dan output. Nah, input ini akan memberi masukan atau yang akan dibaca oleh microcontroller kita. Kemudian dia bisa membuat keluaran berupa output yang akan melakukan sebuah aksi. Nah, kemudian kita akan lebih mengenal input ini sebagai sensor. Nah, sensor ini bisa banyak tipenya. Bisa misalnya adalah sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, sensor pH air untuk mengukur keasaman air, kemudian sensor api untuk mendeteksi adanya kebakaran misalnya. Nah, sensor ini bisa berupa digital maupun analog. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas berupa keypad atau push button. Nah, kemudian untuk outputnya kita akan lebih mengenal dengan namanya aktuator. Nah, aktuator ini bisa berupa digital dan juga analog. Nah, misalnya aktuator ini adalah seperti misalnya motor, ada motor DC, motor AC, kemudian juga aktuatornya bisa servo dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini kita akan membuat aktuatornya dasar saja, yakni LED. Nah, kemudian untuk outputnya bisa juga berupa display. Nah, display ini kita akan menulis atau kita bisa memberitahu kepada pembaca atau pengguna apa yang sedang dibaca oleh microcontroller kita. Nah, kemudian kita sudah membahas pertemuan sebelumnya bahwa manusia berkomunikasi dengan microcontroller kita ini dengan menggunakan bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman inilah yang akan memberi instruksi kita kepada microcontroller kita. Kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa C. Nah, kemudian untuk microcontroller ini juga bisa berkomunikasi antara sesama microcontroller. Seperti misalnya manusia berinteraksi dengan sesama manusia. Dan kemudian untuk communication-nya bisa menggunakan media. Seperti misalnya media yang kita gunakan adalah handphone. Nah, untuk media dengan microcontroller ini adalah misalnya modul Bluetooth atau wireless LAN, atau juga bisa menggunakan modul WiFi. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan saya mengenai microcontroller kita ini. Semoga atau saya harap rekan-rekan bisa lebih memperdalam lagi atau mempelajari mengenai sensor, atau juga mempelajari mengenai aktuator dan juga communication-nya ini. Karena ini akan membantu kita dalam pembahasan mengenai interaksi manusia dan mesin. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat LED berkedip. Nah, kita akan membuat simulasi running LED. Oke, pertama-tama kita masukkan semua komponennya. Tentu kita membutuhkan Arduino. Oke, kita masukkan juga resistor 220. Kita akan mencoba membuat 4 buah. Nah, kemudian kita akan buat wiring. Kita akan menggunakan LED pertama di pin 0, LED 2 di pin 1, dan selanjutnya. Kemudian kita masukkan LED red. Kemudian kita membutuhkan grounding. Kita mengambil grounding di terminal mode. Oke, kemudian setelah semua kita rangkai,
kita akan langsung masuk ke Arduino IDE. Nah, kita akan buat project baru. Nah, di sini kita tadi menggunakan pin 1, pin 0 sampai pin 3. Maka kita buat LED 1 berada di pin 0, kemudian integer LED 2 berada di pin 1, kemudian integer LED 3 berada di pin 2, integer LED 4 berada di pin 3. Nah, kemudian di void setup kita akan membuat pin mode-nya. Pin mode dari LED 1 adalah output. Nah, kita copy dan paste 3 kali. Di sini pin 2, pin 3 dan LED 4. Nah, kemudian untuk void loop-nya kita akan membuat instruksi LED pertama itu aktif, kemudian mati, aktif LED 2, kemudian mati, aktif LED 3, kemudian LED 3 nya mati, kemudian LED 4 nya hidup, dan setelah itu mati. Kemudian akan looping seperti itu. Kita buat digital write bahwa si LED 1 berada pada posisi high, kemudian memiliki waktu delay, yakni kita buat 1 detik. Maka kita buat di sini 1000, kemudian digital write lagi bahwa si LED 1 akan low. Kita buat delay 1000. Oke, untuk mempermudah kita copy, kita paste. Ini menjadi LED 2, ini LED 2. Kemudian kita paste lagi. Ini menjadi LED 3, LED 3. Kemudian kita paste lagi, ini akan menjadi LED 4 dan LED 4. Nah, cara membacanya adalah LED 1 akan bernilai high, kemudian 1 detik kemudian akan low, kemudian mati, kemudian hidup LED 2, kemudian mati, kemudian LED 3 hidup, kemudian mati, kemudian LED 4 hidup, dan kemudian mati. Kemudian akan looping lagi ke LED 1. Nah, kita akan membuktikannya, kita verifikasi, kita simpan. Oke, dan compiling. Kemudian kita cari .hex. Ini sudah ada tersedia .hex. Kita copy. Kita Ctrl C. Kemudian kita buka pada pencarian kita. Kita paste. Kemudian ini sudah ada running LED, kita copy, kita masukkan ke penyimpanan kita tadi, kita paste di sini untuk memudahkan kita dalam pencarian nanti. Kemudian kita masuk ke Proteus lagi, kita klik Arduino-nya, kemudian kita cari di sini, ini sudah ada running LED, kita open, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita akan langsung run the simulation. Apakah berhasil? Oke, sekarang LED 3, kemudian LED 4. Nah, kemudian akan looping ke LED 1. Nah, benar bahwa LED kita sudah berjalan, sudah melakukan pergantian sesuai dari perintah kita. Oke, baiklah. Kita telah berhasil membuat simulasi running LED. Nah, kita akan masuk ke
percobaan selanjutnya kita stop, kemudian kita buat project baru. Oke, kemudian kita akan membuat simulasi traffic light. Nah, kita tahu bahwa ada 3 lampu, yakni lampu merah, kemudian ada lampu kuning, kemudian juga akan ada lampu hijau. Oke, kita akan membuat simulasi mengaktifkan LED merah selama 2 detik, kemudian akan hidup lampu kuning selama 1 detik, kemudian lampu hijau akan nyala selama 2 detik. Oke, kita mulai. Kita masukkan Arduino. Resistor 220 ohm. Tentunya kita akan butuh 3. Kemudian kita akan membutuhkan LED merah, LED red. Kemudian kita membutuhkan LED kuning, yellow. Kemudian kita membutuhkan LED hijau atau LED green. Oke, kita wiring. Kemudian kita ambil grounding. Kemudian kita masuk ke Arduino IDE. Oke, di Arduino IDE kita perkenalkan, kita deklarasikan bahwa ada LED merah pada pin 0, kemudian integer LED kuning berada pada pin 1, integer LED hijau berada pada pin kedua. Di voice setup kita akan perkenalkan mereka sebagai output. LED merah perkenalkan sebagai output. Kemudian kita ini semua kita copy karena semua LED kita kan sebagai output. Ini kuning dan hijau. Kemudian kita akan mengaktifkan, kita masuk ke void loop, kita buat digital write dari LED merah, kita buat dia bernilai high. Nah, berarti pada posisi seperti ini saat LED merah aktif, berarti LED kuning dan hijau akan mati. Kita buat di sini LED kuning akan mati, berarti kita titik low, kemudian hijau akan bernilai low juga. Nah, kita aktifkan ini selama 2 detik, berarti 2000. Kemudian ini semua kita copy, kita buat hanya lampu kuning yang aktif. Kemudian kita aktifkan selama 1 detik saja. Kemudian kita paste lagi lampu hijau yang akan menjadi hidup. Oke, kita verifikasi.
Oke, sudah dan compiling. Kemudian kita mencari .hex, kita copy, kemudian kita masuk ke sini, kita paste. Oke, kita di sini sudah ada traffic light.ino, kita copy, kita pindahkan ke project kita tadi, ke penyimpanan traffic light. Oke, kemudian kita masuk ke Proteus kembali, kita akan klik di Arduino nya, kemudian kita mengambil traffic light.ino, kita open, kemudian kita oke, kita play, kita run. Nah, di sini kita lihat bahwa LED kita sudah berjalan merah, kemudian 1 detik ya kuning, kemudian langsung ke hijau, kembali lagi ke merah, kemudian kembali lagi ke kuning, kemudian kembali ke hijau. Simulasi kita ini telah berhasil. Kita akan mencoba simulasi lainnya. Kita akan membuat proyek baru. Oke, kali ini kita akan membuat input. Kita akan masuk ke bagian input. Kita akan membuat inputnya adalah button, atau kita akan membuat saklar. Nah, ketika kita nanti akan mengklik saklarnya, maka sebuah lampu akan hidup. Oke, kita masuk ke rangkaiannya. Kita tentunya mencari Arduino. Kemudian tentunya kita akan menggunakan resistor. Kemudian kita juga butuh LED. Kita pilih salah satu LED. Kemudian untuk ini merupakan outputnya. Kemudian untuk inputnya kita butuh sebuah button. Ini ada aktif, kita pilih dalam status aktif. Oke, kemudian kita wiring. Kita butuh sebuah ground. Nah, rekan-rekan, prinsip kerja dari saklar ini adalah seperti ini. Kita akan membutuhkan power di bagian sini. Nah, ketika kita memberi power sebesar 5 volt, kemudian akan dikirimkan ke pin, misalnya pin 4. Nah, ketika nanti kita menekan tombol ini, button kita, maka tegangan yang berada pada 5 volt tadi akan masuk ke Arduino kita. Nah, tegangan itulah yang akan dibaca oleh si Arduino. Nah, ketika si Arduino telah membaca, maka kita aktifkan LED merah ini. Nah, namun tidak segampang itu, karena kita akan diperkenalkan dengan yang namanya pull down resistor dan juga pull up resistor. Nah, mengapa seperti itu? Karena akan ada nanti namanya floating atau nilai yang mengambang. Nah, bagaimana itu? Nah, ketika nanti kita memberi dia power, kemudian akan bernilai 1, dibaca oleh Arduino. Nah, kemudian saat kita lepas, maka ada namanya floating, atau dia tidak tahu nilainya 1 atau 0. Dia akan bingung. Seperti itu ya. Jadi untuk menghindari floating tersebut, kita akan membuat pull down resistor. Nah, untuk membuat pull down resistor, kita akan masukkan rangkaian lagi. Kita membutuhkan resistor 10K. Nah, kemudian resistor ini akan saya hubungkan ke bagian kaki yang menuju button sini. Kemudian kaki satu lagi saya akan buat di grounding.
Nah, bagaimana seperti itu? Bagaimana penjelasan dari rangkaian ini? Jadi seperti ini. Ketika nanti tegangan diberikan kepada push button ini, maka akan mengarah ke Arduino dan juga tentunya bisa mengarah ke resistor. Nah, rangkaian kita tidak akan terbakar karena ada di sini pengamannya resistor 10K. Nah, ketika tombol ini kita tidak aktifkan, maka seperti tadi ada floating. Nah, namun ketika kita membuat rangkaian pull down seperti ini, maka nilainya grounding atau bernilai 0 akan dikirimkan ke Arduino. Jadi begitu ya. Jadi ketika ada power dari sini, kita akan masuk ke Arduino, dan ketika tidak ada power atau ini push buttonnya kita tidak tekan, maka sumber yang akan diambil adalah dari grounding ini. Begitu ya untuk pull down resistor. Nah, mungkin bisa juga nanti kita buat pull up resistor, di mana tegangan yang dipilih adalah jika push buttonnya tidak kita pilih, maka yang akan aktif adalah tegangan 5 volt atau bernilai high. Oke. Jadi untuk rangkaian pull down seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke Arduino IDE. Kita buat new project. Kemudian kita perkenalkan bahwa ada tadi integer LED berada pada pin 0, kemudian integer dari button berada pada pin 4. Kemudian di void setup kita akan buat pin mode bahwa si LED adalah output. Kemudian pin mode bahwa si button adalah input. Nah, pada void loop kita akan membuat integer, kita akan perkenalkan sebuah integer lagi. Di sini adalah value dari button, value button, di mana kita akan membaca digital read dari integer button. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan membuat kondisional. Kondisionalnya adalah if jika value button bernilai 1 sama dengan 1, maka akan dilakukan aksi kita buka kurung kurawal akan membuat si LED akan aktif. Kita buat digital write, LED akan menjadi high. Di sini ada salah, ini huruf besar. Kemudian jika else if jika value button sama dengan 0, maka akan ada aksi yakni digital write dari LED akan bernilai low. Oke, kita verifikasi. Kemudian kita mencari .hex. Ini sudah tersedia .hex. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka lagi Proteus, kita klik Arduino. Kemudian kita masukkan saklar.ino. Oke, kemudian kita run. Nah, baiklah. Jika kita klik si button, nah jika kita tidak mengklik buttonnya, maka kita lihat kondisinya kondisi LED tidak menyala. Kemudian jika kita tekan,
maka LED akan menyala. Kita lepas, akan mati lagi. Nah, kita dapat melihat di sini juga bahwa tegangan sedang diberikan ke button, maka ini akan berwarna merah. Kemudian kita tekan, maka semuanya akan berwarna merah. Oke. Pada di sini juga di resistor 10K ini juga berwarna merah. Nah, itu mengartikan bahwa tegangan setelah kita tekan button, maka akan mengarah ke Arduino dan mengarah juga ke resistor. Nah, di sini akan ada pengaman sebesar resistor 10K itu agar tidak terbakar terhadap grounding yang telah kita letakkan di sini. Nah, kita lepas, kemudian akan mati lagi. Nah, proyek kita telah berhasil. Kita telah mensimulasikan saklar untuk mengaktifkan lampu LED. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap rekan-rekan lebih memperdalam lagi dan juga mengeksplor tentang bahasa C dan juga sensor dan juga aktuator yang telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.